Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Di pagi ini saya sudah berada di stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, lebih tepatnya ini saya berada di pintu timur stasiun Tugu Yogyakarta. Dan di perjalanan pagi ini seperti biasa saya akan pulang ke Purwokerto ya. Dan di perjalanan pagi ini saya akan naik kereta api Mataram. Dan di perjalanan kali ini saya akan naik di kereta kelas ekonomi. Dan nanti untuk keberangkatan kereta api Mataram dari stasiun Tugu Yogyakarta itu pada pukul 9:41. Udah, ikutin terus video perjalanan saya kali ini hingga tuntas. Dan oke teman-teman, ini untuk penumpang yang berada di peron jalur nomor 5. Ini merupakan calon penumpang kereta api Argo Lawu yang sesaat lagi akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan untuk penumpangnya cukup banyak ya, itu dari ujung sebelah sana hingga ke sebelah sana. Dan nanti untuk kedatangan kereta api Mataram yang akan saya naiki itu persis di belakang kereta api Argo Lawu. Dan ini untuk kondisi di stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk kondisi penumpangnya bisa dibilang cukup lumayan rame ya nih. Dan ini kita nonton dulu kedatangan kereta api Argo Lawu di stasiun Tugu Yogyakarta.
stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan di perjalanan kali ini saya naik di kereta ekonomi 7. Dan ini untuk kondisi penumpang di dalam ekonomi 7 itu masih banyak kursi yang kosong ya. Dan mungkin saya akan sedikit menjelaskan untuk fasilitas apa aja yang ada di dalam kereta api Mataram ini. Ini kan merupakan sarana ekonomi New Generation tahun 2024 ya, buatan dari PT Inka yang ada di Kota Madiun. Dan di perjalanan kali ini saya naik di sarana ekonomi New Generation tahun 2024 dengan nomor urut yang ke-77. Dan untuk fasilitasnya di depan sana itu ada semacam display informasi ya, tuh yang ada di atas sana. Kemudian ada 2 unit televisi, dimana yang di sebelah kanan itu merupakan informasi dari perjalanan kereta api Mataram, dan yang di sebelah kiri itu menampilkan berbagai macam iklan ya. Dan di sini juga ada televisi ini. Kemudian untuk sumber penerangan di dalam kabin itu seperti ini, untuk kompartemen bagasinya juga seperti ini ya. Nih. Kemudian di sini untuk penomoran seatnya itu sudah menggunakan sistem LED ya nih. Kemudian di sini ada palu pemecah kaca ya, hanya untuk emergency aja nih. Kemudian di sini ada gantungan nih yang bisa kalian gunakan tempat untuk menggantung tas kecil maupun jaket kalian. Untuk tirainya itu seperti ini ya nih. Kemudian untuk di depan seatnya di sini itu ada semacam kantong ya yang bisa kalian gunakan tempat untuk menaruh barang atau botol. Dilengkapi pula ini untuk sampah ya nih. Kemudian untuk jarak antar seatnya itu bisa dibilang cukup lega ya teman-teman, walaupun tanpa dilengkapi dengan footrest. Ini kan merupakan sarana kereta kelas ekonomi. Kemudian di sini ada colokan ya, ada 2 nih. Nah kemudian di sini itu ada tuas reclining seat ya nih. Untuk kursinya tuh seperti ini ya teman-teman. Dan di sebelah sini yang ada di tengah sini itu ada armrest nih. Kemudian di sini ada USB slot nih. Dan tentunya untuk di sarana ekonomi New Generation tahun 2024 buatan PT Inka itu untuk posisi seatnya sudah searah dengan jalannya kereta. Dan kita nikmatin aja untuk perjalanan ke Purwokerto itu sekitar 2 jam 30 menitan kalau nggak salah.
ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda kepada penanganan kereta api Mataram. Selamat pagi, selamat jalan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Mataram barusan saja meninggalkan stasiun Wates, dan ini saya berada di bordes bagian belakang ya. Jadi untuk fasilitas toilet di sarana ekonomi New Generation ini, itu untuk toiletnya sudah dipisah ya, dimana untuk pintu yang berwarna biru ini itu toilet khusus pria, dan untuk pintu yang berwarna pink itu toilet khusus wanita. Dan ini ya untuk fasilitasnya seperti ini. Di toilet khusus wanita itu ada tempat untuk bayi, kemudian ada sabun, ada pegangan tangan, ada jet showernya itu, kemudian menggunakan kloset duduk, ada tombol flush, di sini ada cermin ya, ada tisu, ada tempat sampah, dan di sini untuk wastafelnya. Kemudian di sebelah sini juga ada sabun lagi ya nih. Nah, tentunya di sini itu ada tempat untuk cuci kaki. Ini untuk toiletnya bisa dibilang cukup lumayan luas ya, dan tentunya untuk toiletnya juga sangat bersih. Dan untuk toilet di khusus pria itu fasilitasnya sama aja ya nih. Yang membedakannya itu tidak ada tempat untuk bayi. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Mataram sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini lebih tepatnya masuk di jalur nomor 1 stasiun Kutoarjo ya. Dan untuk stasiun Kutoarjo ini tentunya sudah direvitalisasi. Di sini sudah menggunakan kanopi yang cukup panjang ya, dari ujung sebelah sana hingga ke sebelah sini. Dan tentunya di sini juga sudah menggunakan peron tinggi. Nah, untuk di stasiun Kutoarjo itu juga ada depo lokomotif ya, tuh yang ada di sebelah sana. Dan untuk berhenti di sini itu tidak begitu lama, hanya sekitar 2 menit saja. Dan setelah ini akan berhenti lagi, kalau tidak salah itu di stasiun Kebumen.
Jadi untuk kereta api Mataram akan tiba di stasiun Kebumen ya. Dan tadi kita baru saja melintas langsung di stasiun Wonosari. Nah, jadi ini untuk kereta api Mataram itu tentunya untuk kecepatan maksimalnya itu sudah bisa diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal itu 120 km per jam. Cuma tadi saya lihat itu untuk kecepatannya hanya sekitar 115 hingga 117 km per jam saja. Bayangin kecepatan segitu menggunakan lokomotif CC201. Dan untuk daftar berhentinya itu dari Jogja menuju ke Purwokerto juga tidak begitu banyak. Begitu pula untuk pemberhentiannya dari Solo menuju ke Jakarta Pasar Senen. Dan oke teman-teman, kali ini untuk perjalanan kita masuk di stasiun Kebumen ya. Dan untuk stasiun Kebumen di sini berada di ketinggian 21 meter di atas permukaan laut. Dan untuk penumpang yang naik di stasiun Kebumen sepertinya tidak begitu banyak ya. Dan untuk Trendmark di kereta api Mataram itu tentunya sudah menggunakan Trendmark F ya nih. Dimana untuk Trendmark F ini itu diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam dengan berat kosong satu kereta itu 48 ton menggunakan bogi atau jenis roda K10. Dan oke teman-teman, kali ini untuk kereta api Mataram ini barusan saja meninggalkan stasiun Kebumen. Dan setelah dari stasiun Kebumen nanti untuk perjalanan kita itu akan berhenti lagi di stasiun Gombong ya. Dan untuk perjalanan ke Purwokerto itu bisa dibilang tidak begitu lama, hanya sekitar 1 jam lagi. Nah, jadi ini untuk kereta api Mataram itu kan bisa dibilang merupakan salah satu kereta api yang diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Jadi untuk waktu tempuhnya itu bisa dibilang juga dipangkas ya. Dan untuk daftar pemberhentian di setiap stasiun itu juga tidak begitu banyak. Dan ini perjalanan kita melintas langsung di stasiun Karanganyar. Dan untuk kondisi penumpang di ekonomi 7 hingga saat ini itu masih banyak kursi yang kosong ya. Ya mungkin ini kan dikarenakan saya melakukan perjalanan ini di hari weekday ya. Jadi untuk okupansi penumpang kereta api dari arah timur menuju ke arah barat itu tidak begitu banyak. Kita akan tiba di stasiun Gombong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gombong, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Gombong.
Kali ini untuk kereta api Mataram ini sesaat lagi akan tiba di stasiun Kroya, dan untuk perjalanan ke Purwokerto itu bisa dibilang masih sekitar 25 menit hingga 40 menit lagi. Dan ini untuk kondisi penumpang di ekonomi 7 itu masih banyak kursi yang kosong ya. Dan ini kita ketemu kereta apa ini? Ini kalau nggak salah kita ketemu dengan kereta api Lodaya ya, dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Solo Balapan. Dan untuk stasiun Kroya itu merupakan stasiun besar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto ya. Dan stasiun Kroya itu juga ada percabangan jalur, di mana untuk jalur yang berbelok ke arah kanan yang akan dilewati oleh kereta api Mataram ini itu menuju ke Purwokerto hingga ke Cirebon ya. Kemudian untuk jalur yang berbelok ke arah kiri itu menuju ke arah Banjar, Tasik hingga Bandung. Untuk percabangan jalurnya itu ada di sebelah barat stasiun Kroya. Dan oke teman-teman, kali ini untuk perjalanan kita telah tiba di stasiun Kroya, lebih tepatnya ini masuk di jalur nomor 6. Dan itu yang akan segera tiba di jalur nomor 4 stasiun Kroya adalah kereta api Sawunggalih. Ini saya di sini aja ya untuk berhenti di stasiun Kroya. Kereta api Mataram juga tidak begitu lama. Kita nonton kereta api Sawunggalih dulu. Dan oke teman-teman, ini untuk kereta api Sawunggalih telah tiba di stasiun Kroya, lebih tepatnya di jalur nomor 4. Dan untuk kereta api Sawunggalih itu masih menggunakan sarana eksekutif dan juga ekonomi premium stainless steel ya. Nih, itu yang di sebelah sana itu merupakan kereta kelas ekonomi, ini merupakan kereta restorasi. Dan ini merupakan kereta kelas eksekutif. Dan untuk kereta api Sawunggalih itu membawa 2 kereta kelas eksekutif. Dan kalau tidak salah itu 5 atau 6 kereta kelas ekonomi.
segi waktu tempuh dari Jogja menuju ke Purwokerto itu bisa dibilang tidak begitu lama ya, hanya sekitar 2 jam 20 menitan aja. Dan untuk tarifnya dari Jogja menuju ke Purwokerto maupun sebaliknya itu sangat terjangkau karena saya memanfaatkan tiket tarif khusus yang bisa kalian beli 2 jam sebelum keberangkatan kereta melalui aplikasi KAI Akses, atau kalian bisa beli langsung di loket stasiun keberangkatan. Dan untuk fasilitas di dalam kereta tentunya sangat memadai ya, sama halnya seperti sarana ekonomi New Generation pada umumnya. Dan untuk fasilitas di dalam toilet itu juga sangat bersih, dan toiletnya bisa dibilang juga cukup lumayan luas. Ini untuk di ekonomi 7 dari Jogja menuju ke Purwokerto itu masih bisa dibilang banyak kursi yang kosong ya, karena sudah saya bilang tadi ini kan saya melakukan perjalanan di hari weekday bukan di hari weekend, jadi untuk okupansi penumpangnya itu tidak begitu penuh. Dan untuk suspensi serta goncangan di dalam kereta apabila kereta ini dipacu dengan kecepatan yang cukup tinggi itu untuk suspensinya masih cukup nyaman ya. Dan ini kan untuk sarana ekonomi New Generation ini itu bisa dibilang masih sarana yang cukup mudah. Yaudah, ini kita baru saja tadi melintas langsung di terowongan otot, dan sesaat lagi untuk kereta api Mataram akan tiba di stasiun Purwokerto. Dan saya mohon maaf tidak bisa naik kereta api Mataram ini hingga stasiun Jakarta Pasar Senen. Yaudah, saya mau siap-siap turun dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video perjalanan saya kali ini, dan nantikan video-video perjalanan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tiba di stasiun. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.